Kayak gini nih, orang bilang kalau kita nulis sesuatu kita yang galau. Ternyata enggak. Kita nulis sesuatu tuh dari cerita orang-orang. Semua sesuatu itu kalau kita tidak coba, kita tidak pernah tahu. Asik. Betul. Iya, Segala sesuatu itu harus dicoba. segala sesuatu itu harus dicoba. Oke, penggemar sahabat resah, para penonton sahabat resah. Hari ini kita kehadiran kedua orang wanita karir dan seorang lelaki karir yang kemudian sudah berkiprah di masing-masing profesi mereka begitu. Jadi kita perlu kenal-kenalan dulu nih. Kita mulai dari yang paling tengah, yang paling cantik di sini. Halo. Itu awas kontrol makanannya. Nah, ini Gue udah bisa memperkenalkan nih. boleh. Halo, nama saya Hikmah Haryati, ya biasa disapa Hikmah. Kalau enggak ya Tita Zagita, anjay. Tita Zagita. Tita Zagita. Tita Zagita itu nama dari Nama dari MTS sih. Biasa teman-teman gue tuh manggil tongkrongan, gue, ya, teman tongkrongan tuh iya. panggil Tita Iya. Zagita. Biasa nama pena gue Jalebi. Jalebi. Jangan lupa ya Jalebi. Itu tapi apa? lagi Akun- mati akun sih. media sosial. Ya, akun media sosial ada. Terus aku kan lagi suka banget nulis nih. Terus kayak nulis sajak, terus nulis kayak cerita pengalaman hidup ya. Apa namanya? Gue tumpahin di situ. Pena- Jalebi. Jalebi. Ya. Oh iya, betul pernah ini sih, pernah lihat sih. Yang sering ada di itu tuh, kalau ketika ada tulisan-tulisan nanti di Iya. bawah tuh Jalebi kan? Betul. Nah, pernah sih, Betul. pernah lihat. Ya. Hikmah Hikmah Haryati. Haryati dengan berbagai macam, apalagi dia punya cabang-cabang untuk menuangkan dia punya karya. Itu tadi salah satu Jalebi, terus Ya, itu aja salah sih ya, satu untuk aja. tulisan. Nah, kalau kita punya kita punya abang di sebelah, bagaimana abang? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Ratuloli. Orang Ratu Loli lama hala. Titenang. Jangan ya. Apa sih artinya? Nanti jangan lupa Potong-potong, tulis Sal. translate-nya di bawah sini ya. Orang lama halam. Sekarang kesibukannya di salah satu instansi di Kota Kupang, di Bankers. Bankers. Iya. Bang. Tita Marimbang. Pegawai bank. Pegawai bank, ha? Iya. Masih jomblo. Masih jomblo Cuman nggak begini. sih? Saya dengar ini Abang Rifa ini sering dipanggil Simat. Iya, itu waktu nama kecil dulu sih, nama Orang kecil. tua. Bukan, kayak nama gaul. Oh, sama berarti tadi ya. Tadi Iya. Ibu Hikmah kan apa tadi? Tita Ini Zagita. Tita Zagita. Kalau itu si Simat itu nama gaul. Jadi Nama orang gaul. biasa panggil Simat ya. Itu asli dengan kesadaran pengen nama itu ada arti pesannya. Nama itu waktu itu tidak disengaja mereka ambil. Itu ada abang-abang kompleks. Emang dia tuh suka ini sih, terka nama anak-anak dong. Oh iya, dulu ada sering begitu. Jadi kayak spontan saya gitu. Ya. Itu waktu itu kejadiannya pas lagi main PS, zaman itu tuh masih Dua. PS2. Ada di kompleks saya situ. Main-main, jadi pas keluar dari pintu dia ada susun anak-anak dong, ada sebut nama. Jadi pas saya keluar, dia oh ini Simat, panggil dia Simat ya. Dan sampai sekarang ini mereka panggil saya itu Simat. Oke, Simat. Tadi kompleks apa? Kompleks Atin. Atin, berarti Maleset. Kampung Maleset. Iya. Oh, Emang Simat tuh artinya apa sih? Simat itu tidak ada arti. sebenarnya Kirain di jimat nama gitu saya. ya. Pantas dia kayak ada aura-aura negatif. Tidak. Kalau ibu dosen tinggal di mana? Kalau aku sih di Kayu Putih, wali kota. Beta sudah terlanjur ibu dosen karena memang setahu beta setelah dibaca-baca dari profilnya begitu ternyata salah satu dosen muda ya. Iya. salah satu Luar kota. biasa. Di wali kota. Iya, Tinggal di wali kota. Oke. Ini kan menarik nih perjalanan kedua orang ini ya, begitu satu di lembaga bidang perbankan begitu, khususnya di salah satu bank ya yang ada di Kota Kupang. Satu dosen muda, padahal kita ini seumuran begitu. Tapi dong mereka nih loncat kemana begitu, sedangkan beta masih di sini. Nah, kau mau tanya-tanya dulu.
Mau tanya-tanya tentang perjalanan. Beta mulai dari awal nih yang paling masa lampauan nih. Dulu sekolah di mana? Dari SD begitu. Dulu gue sih awal banget SD. Gue pernah SD di Manggarai, di Reo. Terus itu kelas 1. Terus naik kelas 2 itu gue pindah di Kupang. Pindah di Kupang? Iya, pindah di Kupang karena di Muhammadiyah. SD Muhammadiyah Kupang. Muhammadiyah 1. Kan Muhammadiyah ada Muhammadiyah 1, Muhammadiyah 2. Nah, jadi gue tuh pindah di Muhammadiyah 1. Terus naik kelas 3 gue pindah lagi tuh. Di SD Muhammadiyah 2. Jadi karena pindah rumah. Jadi karena pindah rumah di wali kota, maksudnya jauh kan. Jadi gue pindah-pindah mulu kayak gitu. Oke. Cuman itu pengalaman sih, maksudnya pengalaman banyak teman. Cuman kayaknya teman-teman gue yang SD ini udah lupa. Udah lupa. Karena posisi gitu. gara-gara pindah-pindah. Iya, benar. Terus kalau setelah itu masih pindah lagi dari SD? Enggak. Naik kelas 3 sampai kelas 6 itu lanjut di Muhammadiyah 2. Oke. Terus kalau SMP? Kalau SMP gue di MTS. Oh, di MTS ya? Konco. Oh, begitu. Iya, ketemu kalian nih. Bukannya ini di itu ya? Mercusuar. Adi Aksa ya? Mercusuar. Oke, kalau SMP mungkin tahu ya karena Sangkatan. Oke. Tidak ada pindah-pindah dong? Nggak ada. Tidak ada pindah-pindah. Kalau SMA? Di Man Model Kupang. Man Model Kupang. Berarti dari dekat lah MTS Keman kan ya? Iya betul. Karena kebetulan kenapa aku di MTS habis itu di Man Model Kupang karena di sini kan mayoritasnya nonis kan. Jadi gimana caranya orang tua gue nggak mau gue di pesantren awalnya karena masih berat. Tapi harus tetap di sekolah yang memang ada unsur agama. Iya benar karena bapakku itu salah satu guru di Man. Jadi udah bawalah anaknya itu ke Man Model. Tapi ini lucunya aku bilang nih sama Bapak kalau misalnya Hikmah ini naik kelas 3, Hikmah mau pindah. Terus dia nanya, kenapa ya? Karena Hikmah tidak mau diajari sama Bapak. Nanti lucu jadinya gitu. Jadi Hikmah tidak mau lihat mukanya Bapak kalau lagi ngajar. Nanti Bapak tunjuk-tunjuk Hikmah kayak gitu. Tapi Bapak galak? Kalau pas ngajar, kalau pas ngajar galak? Tahu nggak Bapak kalau ngajar kayak gimana? Sambil ngerokok. Bener sambil ngerokok, iya nggak sih? Lu pernah diajarin sama Bapak gua? Pernah. Terus? Suruh hafalan Quran soalnya tahu jadi dapat hikmah. Tapi emang Bapak jarang masuk karena kan beliau ini. Ajar apa waktu itu? SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Oh iya, SKI yang beliau kan selain dia jadi guru, dia juga di kampus, dosen di kampus. Benar dosen di kampus kayak gitu. Jadi lebih aktifnya di sana gitu. Itu kenapa? Kenapa Sonde mau diajar sama Bapak? Tidak mau diajar sama Bapak kenapa? Salah satu tadi itu kan lucu itu. Karena kagok ya, canggung. Iya benar, canggung banget sumpah. Jadi tapi ketika udah naik kelas 3 terus ini bapaknya juga jarang masuk, ya udah gue mah santai aja. Oh, jadi lanjut aja nggak jadi pindah. Rencananya mau pindah di SMA 3 tuh, sekolah ternama di Kota Kupang anjay. Nggak jadi ya, kayak kebetulan kan SMA 3 kan dekat rumah gitu. Iya. Oke, berarti dari Man Model Kupang. Oke. Setelah itu kuliah di S1-nya di Muhammadiyah Malang. Terus S2-nya itu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Makanya tidak aneh kalau logatnya begini ya, karena emang kuliahnya di luar. Iya benar, karena emang kayak separuh hidup gue itu di sana, di Jawa. Kan justru matangnya di sana dong, karena kuliahnya di sana. Dan kebetulan nyokap gue itu kan Jawa tuh. Jadi di rumah itu lebih kebanyakan pakai bahasa pakai nama Hikmah, pakai aku enggak kayak gitu. Jadi kayak beta sonde tuh benar. Jadi ngomong sama bapak juga kayak gitu. Apalagi ditambah kuliahnya di sana lagi. Betul. Jadi semakin menjadi logatnya segala macam bercampur baur lah. Benar. Kupang-Kupang, Jawa-Jawa, Indonesia begitulah.
Jadi makanya sudah tidak aneh. Tapi gue lebih ngerasa lebih lancar pakai bahasa ini gitu, pakai bahasa aku enggak kamu kayak gitu daripada pakai bahasa Kupang. Terus kalau misalnya aku ngobrol sama orang nih bilang, maaf ya kalau misalnya aku logat, aku selalu ngomong kayak gitu. Takutnya orang bilang kayak gini, ih benar, ih lu ini dari Kupang juga mau ini sosok balogat. Ih tolong lo kayak gitu tuh. Ini kebiasaan dia nih. Kebiasaan dia. Biasanya tuh kan yang orang yang pakai logat nih karena memang mau hati-hati. Hati-hati itu karena kayak kotong bahasa Kupang terlalu kira nanti cenderung kasar dimaknai oleh orang. Betul. Makanya kotong pakai bahasa atau logat-logat yang kayak begitu biar lebih hati-hati, kayak lebih halus. Betul. Kan begitu. Itu kebanyakan orang yang beta ngobrol begitu. Yang dong pakai logat itu bukan berarti dong tidak tahu bahasa daerahnya. Bukan juga berarti tidak tahu bahasa Kupang atau mungkin kalau orang NTT ya. Tapi karena memang udah hati-hati tuh. Makanya ya lebih baik menghindari hal yang soalnya kotong duga yang dinilai orang lain kan daripada kotong harus memaksakan diri kan. Begitu. Benar. Itu S1. Tapi di profil S2 nih masalahnya ya. S2 tadi di UIN Sunan Kalijaga. Oke, berarti itu masih satu daerah kah? Enggak sih, itu kan Jawa Tengah. Oh iya, kalau Malang Jawa Timur. Oh iya betul, Jatim. Jogja. Berarti S2-nya di situ. S2-nya di situ. Jurusannya sama, linear gitu. Jadi sebelum aku ngambil S2 itu awalnya apa ya? Awalnya aku nggak percaya kalau ngambil S2. Orang-orang juga nggak bakalan percaya. Bener, kalau kalian adalah konco-konco aku, konco kental aku, kalian bakalan tahu hikmah itu seperti apa. Ngambil S2 aja orang-orang pada kaget, apalagi jadi dosen gitu kan. Ih, hikmah ngambil S2. Ih, emang mampu kayak gitu. Karena gue juga kayak ngerasa, ih gue mampu nggak ya? Ih gue bisa nggak ya kayak gitu. Hanya karena gue pengen pakai toga. Karena ini motivasi gue ini mau ngambil S2 tuh karena gue pengen nama gue jadi panjang. Kita potong ini berarti sudah masuknya ke arah motivasi. Ini kayaknya bahasan penting. Kita geser dulu nih. Kita punya kakak yang ganteng ini. Abang Rifai. Coba ceritakan sedikit tentang perjalanan pendidikannya Bang Rifai. Perjalanan tadi dari rumah. Kebiasaan dia nih. Perjalanan kisah hidup. Ya, dari pendidikan dulu. Kalau dulu SD. Saya SD-nya tuh di SD Impres Nun Sabu. SD Impres Nun Sabu. Setelah itu lanjut di MTS Negeri Kupang. Tadi mau sebut mercusuar tapi memang asli di MTS Negeri Kupang. Iya. Ketua. Habis itu setelah di situ selesai lanjut juga sama Diman, sama dengan si ibu dosen ini. Kita sudah beda aliran tuh di sana tuh ya, berdua. Kalau MTS kan kita bertiga. Kalau Man saya berdua. Kan kakak di sudah yang disebut aman. Jadi terus. Habis itu setelah itu saya sempat nganggur. Setelah Man. SMA ya, setelah Man. Nganggur, jadi saya itu waktu itu orang bilang ikut tenda. Pasang tenda. Jasa pasang tenda. Ikut orang punya. Bukan milik sendiri. Ikut itu karena isi waktu kosong kan, lumayan dapat uang untuk sehari-hari toh beli rokok apa gitu jajan ya. Jajan. Setelah itu habis itu saya merantau ke Jakarta. Sempat ke Jakarta. Berapa lama? Tidak sampai setahun. Habis itu balik lagi. Kenapa balik? Balik itu juga punya alasan. Saya balik itu karena memang orang tua sakit di rumah sakit. Saya balik itu saya izin di tempat kerja saya di Jakarta itu izin 3 hari karena memang belum sampai setahun kan. Jadi belum dapat cuti. Tidak boleh lama-lama. Belum dapat cuti. Ya. Saya minum. Bah. Jadi belum kan kalau di ini kerja itu kan
di kantor apa itu kan setahun baru bisa dapat cuti kan. Oke. Kan ini sebelum sampai setahun, habis itu dengar kabar dari Kupang ortu sakit. Ortu laki-laki sakit. Jadi mau tidak mau harus pulang. Waktu itu ya tidak mau dibilang tanda kutip ya, maunya ortu ya sudah apa ya, maksudnya kayak sudah sakit parah gitu. Jadi saya izin di bos tuh cuma 3 hari dikasih, memang berat juga izin tuh. Pulang ke Jakarta, ke Kupang dari bandara langsung ke rumah sakit. Ortu sakit stroke. Sampai di rumah sakit, tadinya yang ortu tidak bisa bergerak, dia langsung angkat tangan peluk. Fa itu peluk beta. Peluk itu dokter datang tanya, bapak sudah bisa ada respon. Jadi dokter bilang, iya maksudnya obat yang paling mujarab itu adalah keluarga. Wah, obat yang paling mujarab adalah keluarga, guys. Benar. Obat yang paling ini tuh keluarga. Ya. Jadi ketika itu langsung tes apa? Entahlah, di dunia medis contoh mengerti. Itu tuh sudah mulai membaik begitu. Oke. Nah, dari situ ortu perempuan ini, mama ini bilang anaknya, bosnya lu di sini nih, bapak saya lu baru sampai sebab sudah ada perubahan nih. Iya. Jadi lu pulang lebab kau son tahu lah, jadi mau minta tolong lu di sini Oke. Akhirnya sudah beta dengan berat hati beta meninggalkan pekerjaan yang di sana. Meninggalkan pekerjaan di situ, pekerjaan yang di Jakarta, beta menetap di sini. Menetap di Kupang. Menetap di Kupang selama berapa bulan nih, 2-3 bulan nganggur. Urus ortu. Waktu itu waktu suruh pulang ke rumah, kata urus ada teman satu, dia tawar beta kerja. Dia bilang, Fei, dia taruh kerja di salah satu perusahaan di bank, cuman kerjanya tuh besoknya enak. Bilang kerja apa? Dia bilang cleaning service. Dia cleaning service. Dia bilang selagi itu halal, bismillah. Baik, dia bilang. Jadi tapi besoknya enak, namanya kawan toh. Tapi besoknya enak karena dia di situ, dia di bagian teller lah. Dan tapi besoknya enak, besok apa? Fight. Akhirnya sudah, kalau gitu lu mau nah lu siap lu pung berkas lamaran gitu lah. Habis itu sudah masuk, Seninnya langsung di interview, langsung kerja biasa. Kerja ya, orang tahu lah, Tuhan pasti tahu lah, orang Tuhan soalnya tutup mata potong kerja jujur, rajin, ikhlas apa semua Tuhan tutup mata. Jadi sudah dari situ setahun lah beta kerja di situ. Tiba-tiba ada bos baik, dia orang Jakarta sama orang Mataram. Pas akhir bulan, biasa kan kalau OB kering saya kan akhir bulan kan stay kan untuk beli makan, beli apa. Dia panggil beta ke ruangan. Dia tanya beta, kamu kuliah? Waktu itu memang ada kuliah di state. Semester berapa? Semester 3. Dia tanya beta, bilang, kalau kamu mau, kamu bersedia, saya tarik ke dalam. Beta bilang tarik ke dalam. Ini di mana bos? Di tempatnya ada teman satu di administrasi. Jadi iya pas, boleh. Dari situ setelah saya itu keluar, ada teman satu lagi, dia bilang, wih teman, besok nih bisa komputer, aku bisa tahu, buta nih, dia bilang gitu. Dia mengerti kalau di depan saya itu tekan apa bisa tahu. Dari situ selama ini BEM kawan tuh bilang, lapor di bos yang nomor 2, bilang, Pak, Fai ini gini-gini, dia soal mau gini-gini. Akhirnya bos yang nomor 2 itu panggil saya ke ruangannya, marah saya. Artinya marah dalam arti baik, motivasi gitu kan. Lu begini, dulu saya begini-begini, sama seperti kamu gini-gini. Akhirnya sudah masuklah saya di situ seminggu, 2 minggu itu berat kan, son tahu. Beta nyerah, bekas tahu yang kawan yang tadi tuh, ada kawan baik juga dia. Weh sobat, besok setengah masih bisa kembali obesa green service, boleh. Dia marah beta artinya marah baik gitu. Lu tahu orang lu di luar sana yang sarjana, permisi sarjana apa itu
dong ada rebut itu posisi. Ya. Lu dengan ijazah SMA lu masuk gampang-gampang, lu soalnya mau dia bilang gitu. Artinya sudah dapat peluang begitu. Iya, dia apa beta gitu, akhirnya beta kasih kuat akhirnya sampai sekarang. Oke. Gitu. Oke, nanti kita lanjut ya kota lanjut. Lu sering pulang, Pak. Soalnya beta serius. Soalnya beta ikut larut dalam itu cerita. Beta ikut larut dalam itu cerita. Sampai beta bingung mau mulai mau berhentikan dari mana. Soalnya kalau mau pulang kasih tahu. Aduh, kurang ajar. Prokes sampai isap. Karena itu menarik sih. Beta ikut larut sih di dalam. Jadi begitu. Memang masalah kau sudah ada saya di sini jadi. Parah sih sebenarnya. Memang begitu so. Itu artinya dorongan begitu. Nah, sekarang Iya. beta mau pindah ke ibu dosen. Bu dosen ini tadi sempat singgung nih bahwa lanjut S2 saja orang sudah kaget begitu. Apalagi sampai jadi dosen. Maksudnya nih kayak kita yang di circle-nya begitu, yang dahulu tuh. Wih, hikmah mampu atau hikmah mampu atau tidak segala macam. Sehingga jangan dulu bicara S2 atau jadi dosennya. Yang memotivasi aja lah untuk mau kuliah dulu lah. Perjalanannya bagaimana? Oke. Jadi bapak apa mama yang bilang? Ya pokoknya orang tua aku lah ya. Nenek. Bapak mama ini nenek tuh. Iya kan? Betul tuh soalnya. Bapak mama. Maksudnya bapak atau mama? Oh, Bapak atau beda dengan tadi bapak mama. Lu mah males ah. Ya malu Oke. kaki saya. Karena di kepala bisa. Oh, mama. Ya. Mama bilang kayak gini. Masa anak cuman satu, ini apa namanya, batas pendidikannya S1 aja, sementara bapaknya S2. Ya harus di atas bapak lah kayak gitu kan. Ada bahasa begitu. Ada bahasa lah. iya motivasi gitu. Terus gue dengan masa bodohnya gue kayak gue bodoh amat kayak gitu. Ini kan yang tahu kita punya diri kan diri kita sendiri kan. Yang tahu kita mampu ya diri kita sendiri, daripada kita memaksakan kayak gitu. Gue lupa cerita tuh. Sebelum gue S1 masuk di hukum keluarga Islam, gue sebelumnya pernah 1 tahun itu di farmasi. Karena mama kan kerjanya di PBF tuh. Jadi maunya tuh pedagang besar farmasi. Jadi maunya tuh aku tuh melanjutkan jenjang karirnya mama gitu. Hanya kayak karena sering sakit. Jadi sakit terakhir tuh pas operasi usus buntu. Bener-bener ketinggalan 1 semester. Jadi aku bilang lah ke bapak Hikmah tidak mampu. Jadi udah bapak kasih pilihan, mau pilihan yang di ekonomi bisnis atau di HI, hubungan internasional gitu kan. Terus gue bilang ya Allah kayak aduh tambah berat lagi nih. Awalnya kan nggak mau kuliah, awalnya itu mau kerja. Jadi awalnya itu udah ngurusin jadi polwan. Kalau nggak polwan ya pramugari, 2 itu. Karena sempat kecelakaan, lu ingat nggak sih pernah kecelakaan hampir geger otak ringan? Yang dia waktu MTS. SMA. Pas itu seminggu mau seminggu mau itu. Terus kecelakaan udah nggak ini normal lagi nih otak gue kayak gitu. Jadi udah semuanya udah bubar. Jadi akhirnya memutuskan untuk kuliah aja gitu. Terus udah selesai lah S1. Selesai S1 pokoknya gue pendidikan gue tuh panjang banget gitu nah. Ya. Tapi gue nggak ada rasa untuk capek untuk sekolah, nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Jadi selesai S2 pokoknya gue merasa kayak gue mampu nggak ya, pokoknya gue emang sugesti diri gue tuh lo harus bisa Hikmah, harus bisa. Oh iya ini Hikmah, kalau misalnya orang lihat lo dengan gelar yang panjang, dengan nama yang panjang, orang manggil lo dengan ini gelar yang pokoknya nama yang panjang lah. Yang merasa bangga itu ada lo diri lo sendiri kayak gitu. Gue mau mulai dari diri gue sendiri kayak gitu. Itu yang memotivasi ya, mendorong. Terus habis itu gue pengen pakai toga untuk kedua kalinya. Dari S1 menuju S2 begitu. Iya, kayaknya sesimpel itu motivasi gue. Kayak gitu. Terus habis itu ya udah deh gue coba aja gitu. Nah, kebetulan aku ngambil S2 itu pas lagi Covid.
2019. Ya, 2019. Iya, 2020 apa 2019? Ya 2020 pun nah, masih kayak gitu. COVID. Iya. Iya. Jadi jadi gue ngambil S2 dan alhamdulillah maksudnya di negeri, bangga. Ya, maksudnya kampus UIN. Oh iya. Okay. Dulu kan swasta, terus masuk ke terus masuk ke negeri. Jadi ya, orang tua gue bangga, dosen pembimbing gue juga bangga kayak gitu. Mbak Hikmah bisa kayak gitu kan. Jadi gue ya Allah, ternyata orang-orang tuh pada apa namanya? Mendukung. Jadi aku nggak mau nih. Jadi aku nggak mau nih apa namanya? Mengecewakan mereka kayak gitu. Ya udah dan alhamdulillah aku S2 itu menyelesaikan S2 1 tahun 6 bulan. Itu masuk komlat ya? Ya. Maksudnya kan biasa, aduh kayak kita begini, nah S2 itu mungkin bisa 4 tahun. Yuk, cepat ya, berarti masuk cepat. Berarti cuma 3 semester itu ya? Iya, 3. Hitungnya 3, ya kan? 1 tahun 6 bulan. Iya. 3 semester. Berapa tuh? Yang berapa lama? Yang normalnya kan 4. Iya, enggak, normalnya itu 2. Oh, 2. Ya kalau paling lama ya 3 sampai 4. Itu paling lama. Oh, gitu ya. Iya, itu paling lama. Oh, terus. Terus habis itu aduh, kayak gue nggak percaya kayak gue bisa sampai di titik ini kayak gitu, bisa cum laude, kebayangkan nih cum laude. Jadi orang-orang tuh pada bisa jadi ya Hikmah gitu. Jadi bener-bener waktu S1 itu aku nggak terlalu mendalami mata kuliah yang aku ambil kayak gitu, karena memang fokusnya di organisasi. Nah, ketika S2 dulu di organisasi apa? IMM. Okay. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena orang tua gue Muhammadiyah gitu kan. Terus? Jadi ketika ngambil S2 gue bener-bener menekuni mata kuliah itu. Dan ketika qadarullahnya ketika jadi dosen, gue dapat tuh jadi dosen ngajar mata kuliah yang sama. Linear lah ya. Benar. Dan mata kuliah namanya fikih kontemporer. Oke. Jadi gue mikir, ini fikih kontemporer ini apa artinya? Ini nih namanya apa? Ternyata pas gue ngajar, pas gue sendiri yang benar-benar menyampaikan ke mahasiswa, itu baru gue paham kayak gitu. Pokoknya S1 tuh gue buta banget. Jadi ketika ngambil S2 ya alhamdulillah bener-bener gue tekunin mata kuliah. Kan kalau S2 kan kita cuma ngambil konsentrasi aja kan. Tapi kalau S1 kan banyak banget tuh mata kuliahnya tuh kan. Jadi S2 ini bener-bener makanya cepet itu karena aku fokus di situ. Ikut organisasi ya ikut, hanya tidak terlalu aktif untuk organisasi. Ya sesekali kayak adalah berpartisipasi gitu. Iya, betul berpartisipasi kayak kita alumni ini jadi yang kader-kader nih ngundang kita itu kan suatu kebanggaan juga buat kita kan. Ternyata mereka tidak melupakan kita. Jadi udah aku menekuni dan alhamdulillah menjadi dosen ngajar mata kuliah tersebut. Lu bangga gak sama gue? Bangga kan? Bangga. Selaku teman kan harus bangga dong, harus support. Iya, ini nih. Jadi dosen. Dosen di kampus? Di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Nah, tentunya selesai S2 tuh kebanyakan ya orang tuh memilih untuk kerja karena lumayan loh. Kalau S2 nih ya. Entah dia di instansi mana selain instansi pendidikan ya. Itu kan dia punya gaji ini lumayan. Nah, kenapa memilih untuk menjadi dosen begitu? Siap termotivasi dari mana atau memang arahnya sudah ke sana atau ke mana? Gue sih sebenarnya nggak mau jadi pengajar ya. Oke. Gue nggak bisa ngajar gitu dulu. Bener-bener nggak bisa ngajar, bener-bener kayak bilang Bapak Hikmah nggak bisa ngajar. Iya. Hikmah nggak bisa ngomong tuh, nggak percaya diri dulu gue. Gue bener-bener nggak percaya diri. Hanya kalau passion gue tuh nggak di situ. Passion gue kan di modeling, fashion show, terus pengen buka usaha bisnis. Pokoknya gue tuh jiwa-jiwa pembisnis sebenarnya. Nggak ada tuh yang namanya mau jadi dosen, nggak ada yang namanya gue nggak mau kerja kantoran. Gini nih, gue nggak mau kerja di kantoran karena gue nggak mau terikat. Gue nggak mau disuruh-suruh. Dan gue juga nggak mau kayak kerjanya tuh 8 jam di kantor tuh gue nggak mau. Gimana caranya gue kerja
tapi dengan santai. Terus ini apa namanya, pergi nggak pergi, bukan masalah sesuka hati, enggak. Artinya jadwal kerja itu diatur sama kita sendiri. Iya, benar. Nah, kan yang lebih tahu kan Allah gitu kan. Yang lebih tahu tuh Allah. Yang lebih tahu kebutuhan apa yang kita butuhkan kayak gitu. Gue menginginkan ini, tapi Allah tahu apa yang gue butuhin. Iya. Jadi ya udah, bapak juga nyuruhnya jadi dosen. Bapak nggak mau gue jadi PNS kayak gitu. Nggak mau. Jadi udah bapak ngarahin tadi untuk jadi dosen. Allah lebih tahu apa yang kita lebih tahu apa yang kita butuhkan. Gitu. Nah, dari situ yang membimbing jalannya karirnya ibu dosen ini. Oke. Terus. Nah, terus alhamdulillah orang tua mendukung. Tapi aku tuh maunya berkarirnya di luar, bukan di sini. Karena relasi gue bukan di sini. Ya, karena kuliahnya di sana. Iya, malah di sana. Karena gue rasa kalau gue berkarir di sana gue lebih maju. Oke. Gitu. Hanya gue nggak mau ngebantah orang tua, karena orang tua gue juga, maksudnya gue kan anak sendiri kan, jadi gue ngikutin aja deh, bismillah aja deh kayak gitu. Nah, selesai gue S2, gue nganggur 2 bulan. Nganggur 2 bulan aja gue gila. Karena gue udah biasa kan beraktivitas, soalnya gue ngopi, terus gue organisasi, gue kemana-mana kayak gitu. Nah, sekalinya datang, gue nganggur 2 bulan kayak gue gila, sumpah. Terus alhamdulillah dipanggil untuk langsung ditelepon ke orang tua gitu kan. Terus gue dipanggil, nyerahin berkas, langsung wawancara, udah alhamdulillah masuk. Dan ternyata benar-benar ya Allah, memang ini ya jalan Allah itu. Ternyata Allah tahu apa yang aku butuhkan kayak gitu. Iya kan, siapa tahu manusia itu boleh merencanakan. Benar. Tapi yang atur semua itu di atas. Benar. Ya, manusia boleh merencanakan, tapi yang itu boleh merencanakan begini, tapi takdir atau apa itu yang diatur ya di atas. Benar. Padahal gue bukan benci ya, bukan benci, tapi gue nggak suka banget jadi pengajar. Gue nggak suka banget jadi dosen. Memang bukan passionnya begitu. Bukan passion gue banget kayak gitu. Passionnya gue ya sekalipun gue jadi PNS ya sekiranya ya lebih tinggi kayak gitu kan. Hanya hikmah, ternyata lo di sini. Ternyata qadarullah, ketika gue jadi dosen banyak banget pengalaman yang gue dapat. Kayak gitu. Pengalaman yang dapat. Nah, ngomong-ngomong nih, itu karir tuh, perjalanan. Masih mau didalami lebih jauh sebenarnya. Tapi kita ke abang kita dulu ini. Sekarang tadi kan perjalanan dari paling nol lah, bisa dikatakan nol. Upaya-upaya itu dari OB sampai ke sekarang memang sudah jabatan sudah lumayan lah ya. Alhamdulillah. Nah, itu kalau Ibu Hikmah tadi kan dalam masa yang memang dia bukan basicnya, bukan passionnya begitu. Tapi saat dia masuk, dia mampu menjalankan itu. Nah, tadi tuh berkaca dari yang bos marah tadi, nasihat itu bahwa lu kerja desa dulu, nanti apa segala macam tuh bisa berjalan. Marah baik. Iya. Marah setelah duduk di posisi itu tuh, yang dibayangkan tadi bahwa besok bisa ini itu tuh gimana tuh? Jadi ada cerita waktu beta jadi OB. Kan tiap pagi 5:30 tuh kan sudah di kantor cleaning service tuh kan. Setiap kali pagi itu kan potong lap kaca, sapu pel, lap meja pegawai, karyawan numpunya kan. Satu kali itu beta pegang kanebo tuh. Kanebo dengan stick pel sama apa? Ember, isi air untuk pel. Untuk lap meja, kanebo tuh untuk lap meja. Belap duduk meja tuh bebe bilang dalam hati, kapan bebe duduk di sini? Iya. Dia bilang gitu, kapan bebe duduk di sini? Tapi beta omongin semuanya Tuhan juga dengar. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang beta di staff. Kemarin per 1 September tuh pindah posisi lagi sih. Dari staff administrasi pindah lagi per tanggal 1 September tuh di bagian kemitraan. Kita bagian kemitraan, urus opa oma lah. Setelah itu apa ya? Tidak yang ini yang sangkaan tadi bahwa Abang Fai bisa atau tidak, yang tadi awal dari OB itu ternyata bagaimana tuh? Bagaimana ternyata?
awalnya tuh kan yang tadi yang sebelumnya bilang tuh 2 minggu sebelum itu tuh kan beta rasa berat sekali. Iya. Soalnya mampu lah. Iya. Soalnya mengerti itu tekan apa bisa tahu. Akhirnya termotivasi juga dari kawan marah-marah gini-gini omong yang tadi tuh. Akhirnya sudah beta ju kasih kuat dia sendiri. Dalam hati bilang, iya sih dia bilang betul sih, makanya orang di luar. Sedangkan bayangkan yang kemarin yang kasih masuk itu tuh ada yang sarjana. Oke. Sarjana tuh ada 3 orang, biasa sendiri yang SMA. Biasa sendiri SMA, jadi dong marah beta tuh itu, maksudnya lu kalau keluar lu sayang, maksudnya di dalam posisi itu ya orang yang sarjana. Iya. Lu ini dapat panggil nih, gampang nih, kasar gitu dong. Gampang lu ini masuk ini, tapi tinggal lu usaha. Akhirnya dari situ beta termotivasi. Sudah sampai dengan sekarang. Akhirnya yang tadi disangka bahwa rumit, sulit dan sudah bisa itu akhirnya ya kalau sudah di jalan ya. Iya, intinya gini, maksudnya semua sesuatu itu kalau kita tidak coba kita tidak pernah tahu. Asik. Betul. Iya. Segala sesuatu itu harus dicoba. Segala sesuatu itu harus dicoba. Kalau kotong pertama kayak beta bilang, bisa tahu nih duduk di meja tekan apa, kerja apa, bisa tahu. Tapi setelah di situ sudah di posisi itu barulah tahu. Oke, kurang tidak jauh beda dengan yang Ibu Hikmah tadi ya. Ada semacam kekhawatiran, keraguan gitu kan. Tapi ujung-ujungnya selesai dan bisa juga, mampu juga kan. Alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar. Alhamdulillah. Nah, saya rasa cukup nih kalau perjalanan pendidikan sampai ke pekerjaan. Ini kan hal-hal yang memang menjadi kejaran publik sih. Jadi orang tuh kan pasti kejaran orang tuh pasti ke sana, ke arah pendidikan, ke arah apa pekerjaan tadi. Nah, yang orang tidak tahu di belakang karir itu ya, orang tidak tahu nih di belakang karir. Memang semulus itu begitu, dari orang dari SD sampai kuliah S2 selesai jadi dosen, orang dari SD sampai kerja begitu. Orang tidak tahu di belakang layar itu apakah mereka ini hidupnya normal begitu saja. Karena kalau yang saya lihat nih kayaknya Ibu Hikmah sama Abang Rifa ini kan masih lajang ya. Iya. Ya kan? Belum punya suami, ini belum punya istri. Iya. Kan begitu. Nah, ini bisa diceritakan tidak terkait perjalanan, kalau istilah anak sekarang nih, romantisme begitu. Percintaan, asmara begitu. Pernahkah menjalankan suatu hubungan? Kan sekarang kan belum menikah semua, tapi pernah tidak menjalankan hubungan gitu? Pacaran lah kalau istilah modern itu, atau gagal atau apa, sudah pernah gagal atau belum. Nah, ini kan bisa diceritakan lah. Bisa. Sehingga orang tuh tahu warna-warni perjalanan itu. Saya mulai dari Ibu Hikmah dulu. Oke. Gas. Kayaknya dari tadi gue deh yang Perlu mulai siapkan duluan. tisu enggak? Nggak perlu dong. Oke. Ya. Oke. Karena kesedihannya itu sudah berangsur-angsur terlewatkan kayak gitu. Jadi kalau gue sih mungkin bukan cuma aku ya, dia ataupun saya tidak abang ini. Ya. Jadi kita ini beranjak dari orang-orang yang maju karena suatu pengalaman dan itu kegagalan. Ya, jadi pengalaman yang sangat luar biasa dalam hidup tuh ya itu pengalaman kita. Jadi kayak perkuliahan kita nggak dapat, di mana kita nggak dapat, ya kita sendiri, dari kita sendiri yang dapat kayak gitu. Nah, jadi terakhir ya saya pernah mengalami kegagalan menikah, menikah gitu. Ngeri ya. Abang Rifai juga pernah ya? Iya, baru-baru nih. Iya, bener-bener. Oke. Ya, jadi saya pernah gagal menikah, yang mana mungkin terkesan terbilang singkat, 10 bulan lah ya, 10 bulan. Berkomunikasi itu 10 bulan. Iya. Hanya 10 bulan dekat. Ketika ya 10 bulan dekat ya. Ketika gue dekat sama dia itu, gue lagi patah-patahnya banget nih. Karena gue ditinggal tunangan. Oh gitu. Gue ditinggal tunangan. Jadi gue ngerasa gue bisa nggak ya memulai lagi sama orang itu. Oke. Gue bisa nggak ya bisa membuka hati lagi. Ternyata gue bisa. Dan secepat itu gue move on. Karena apa yang mau gue harapin dari orang itu, at least dia ini udah tunangan, udah jadi milik orang lain, gue nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi datanglah si
someone ini gitu. Sebut saja. Jangan dong, lo mah nggak asik kan. Bahaya ntar gitu. Okay. Jadi bermaksud yang datang nih bermaksud untuk mau mengisi begitu. Ngisi kekosongan. Gitu. Bukan cuma ngisi kekosongan atuh. Artinya sudah mau membangun lah kan gitu. Iya, dia nggak ngajak pacaran, tapi dia ngajak nikah. Ayo nikah. Bismillah, 2022 ya 2022 kita berkomunikasi lancar. Tapi kita udah kenal dari 2018 kalau nggak salah itu. Udah berapa tahun gitu. Tapi dia mencoba untuk meyakinkan diri gue kayak gitu. Kita berkomunikasi baik, terus dia ngajak ke arah yang lebih baik. Jadi bismillah gue maju aja, walaupun gue belum punya rasa, belum sayang, belum cinta, belum suka juga kayak gitu. Jadi ya udah karena gue rasa kata orang kalau misalnya udah nikah nanti rasa itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Gue nggak yakin yang gitu aja. Terus itu dia komunikasi waktu aku masih di Manggarai gitu. Pas gue udah kembali ke Kupang, dia dengan beraninya datang langsung ke orang tua, ketemu orang tua gue. Dia ketemu orang tua gue, awalnya bapak nggak setuju. Ada alasan. Ada alasan bapak nggak setuju. Tapi ketika gue lebih terbuka sama mama kayak gitu. Gue lebih terbuka sama mama. Gue cerita, lalu yang bantu yakinin bapak itu adalah mama. Gitu. Terus 2 kali dia datang ke rumah, 3 kalinya dia langsung bawa orang tua. Dia langsung bawa keluarganya. Kalau bahasa itu buka perasaan, tapi kalau kita tuh kayak datang bukan lamar sih, enggak. Pahu kalau misalnya kita bukan masuk minta. Kalau di Kotong tuh bilang apa yang namanya ya? Gerelaka. Kalau di Flores masuk kasih tanda mata gitu nah. Iya benar. Kasih tanda mata. Kayak kalau mereka nganggapnya gue udah terikat sama dia. Kayak antara keluarga kita aja yang tahu. Tapi kalau dalam agama kan lebih afdolnya kan tunangan ataupun lamaran kan kayak gitu. Terus ya dalam hubungan itu kan nggak semulus jalan tol ya. Jadi ada lika-likunya. Terus kebetulan dia juga jadi salah satu anggota di lembaga. Iya, kayak gitu. Jadi ya dengan kesibukannya dia yang kayak dia jarang punya waktu kayak gitu. Jadi gue juga mungkin lagi di masa ego-egonya gue kan. Gue lebih mengutamakan ego gue kayak gitu. Jadi dengan kita udah mengatur dan menyusun rencana kita nikahnya kapan, terus kita tunangan lamarannya kapan, udah disiapin, udah nyari cincin juga. Udah bicara, udah ditanyain belisnya berapa. Itu udah dibicarain sama bokap gue. Gitu. Belisnya berapa. Terus habis itu udah ya tinggal ketuk palu aja gitu. Nggak tahu, masalahnya kompleks sih menurut gue kayak gitu. Gue nggak tahu salah gue apa. Mungkin ya udah untuk biar hubungannya baik-baik aja, ya udah gue minta maaf kayak gitu. Biar jadi baik lagi gitu. Ya mungkin Tuhan punya rencana lain gitu kan. Ya udah bubar. Dengan sangat disayangkan. Orang tua dia sudah menyiapkan belis buat gue. Orang tua gue juga udah bilang sama keluarga gue kalau gue mau nikah tahun 2023. Antara bulan Juni kalau nggak Juli. Dia pun udah nentuin bulan itu. Kita urusan kalau nggak Juni ya Juli. Gue menunggu banget nih momen itu kayak gitu. Tapi Allah berkata lain, ya udah pisah gitu. Itu kan mungkin lebih privat ya. Kalau alasan-alasan lebih private aja sih. Lebih private. Ini nanti kita akan lanjut dari situ ya. Abang Rifai, adakah? Saya sih sebenarnya tidak mau tanya kegagalan ya. Yang pasti saya selalu mendoakan yang sukses saja. Tapi karena Ibu Hikmah sudah mendahulukan kegagalan yang diceritakan. Ya, urusan cinta kan, karir mah aman kan? Ya kan, karir aman. Nah ini gimana nih Abang Rifai, persoalan
asmara begitu? Adakah yang harus diceritakan? Kalau namanya hidup itu pasti ada gagal dan ada berhasilnya. Siap. Semua orang pasti semua ngalamin itu semua. Oke. Kalau untuk kegagalan apa percintaan? Ya. Kalau saya kegagalan percintaan itu sedikit kayak Sakit. apa ya? Tidak sih maksudnya. Sedikit apa ya? Agak gak mau dibilang gagal ya kamu. Tisu go. Sana usah. Jadi kalau mau bilang gagal ya pernah dulu tuh ditinggal nikah iya. Waktu itu kan emang dia itu si ceweknya ini di luar, bukan di NTT. Dia di pulau seberang lah, luar NTT lah. Waktu itu kan sudah dekat sama dia dan orang tua itu juga Saling tahu. sudah tahu dan sudah dari saya itu kalau saya sama perempuan itu saya tidak bilang kotong pacaran ya kayak weh suka deh lu mau kon jadi pacar sonde. Kalau dari beta tuh sendiri tuh kayak komitmen, minta komitmen. Lu punya, beta lu punya, sudah this is stop. Habis itu sudah kau jalin hubungan, komitmen. Satu ketika itu Yang mana? take. Oh iya. Sabar ya. Di daerah itu sebut saja di Batam ya. Oke. Di sana itu ada masih kental sih ini adat istiadat di sana, orang bilang paman puana penuh kayak gitu tuh. Itu adat orang Solo kali, bukan adat Batam. Jadi Enggak, nikahnya maksudnya itu orangnya keluarga ya? Di Batam tapi kok tempo orang. Betul, tapi bukan adat Batam. Tuh sonde, iya. Oke, terus Jadi waktu itu pokoknya ada saudara kita juga mungkin di sana waktu itu mungkin tidak sudah sempat tunangan dengan cewek juga, saudara kita sempat tunangan dengan cewek terus gagal gitu. Walau alam bisa dia punya masalah apa tidak tahu. Gagal padahal sudah tunangan sih, makanya habis itu panggillah yang dulu yang sama saya itu perempuan itu untuk jadi ganti sang perempuan yang tadi, paham? Untuk dinikahi. Waktu itu jam mengobati yang gagal itu kan. Jam 1 itu dia chat beta, ini perempuan yang di beta nih. Chat panjang sekali dia chat beta tuh, minta maaf apa segala macam, oke semua apa. Jadi setelah malam itu selesai, besoknya tuh malam minggu paginya bapak dari si cewek ini telepon saya minta permisi, kayak kalau di Kotong tuh bilang ame ya, minta permisi apa, minta maaf apa gitulah. Sudah minta maaf itu ya patah loh, sakit dong. Ya toh ditinggal nikah ya. Pernah kan tinggal nikah? Ya kan bukan saya diinterogasi ini, karena ada yang diinterogasi. Akhirnya itu sudah telepon minta ya sudah oke. Akhirnya sudah malamnya telepon pagi, malamnya dia ditunangan. Akhirnya dari situ saya juga bilang ya sudahlah, oke lah, memang kalau sudah jalannya begitu ya kan, jalannya begitu ya sudah, bismillah sudah. Bejusannya mau ganggu dari situ tuh, mulai dari situ tuh si cowoknya itu sempat inbox beta juga permisi, maksudnya kayak minta izin apa kayak gitulah. Masih ada chatnya. Akhirnya sudah Beju bilang iya, cuman kasih pesan tadi itu cowok. Be bilang jaga, biasa lah kalau pesan untuk yang kebaikan, punya jaga dia, jangan bikin apa-apa sakit hati apa segala macam kan. Dari situ sudah, mulai dari situ sampai di situ kita tidak ada komunikasi sampai sekarang lagi. Masa? Tapi masih ada rasa begitu? Rasa masih ada? Kalau untuk rasa sih tidak ada lagi, karena alhamdulillah sekarang saya sudah dengan paman puana. Oke.
aduh, dia happy ending ya. Kalau gue enggak. Oh begitu. Cuman gue begini, belum, bukan enggak. dari perjalanan ini kan, saya ke Ibu Hikmah. Apa yang membuat move on? Kerja sih. Kerja apa sih? Menyibukkan diri aja. Menyibukkan diri. Yang membuat move on itu. Sehingga kalau orang tuh biasa ada rentan waktu ya, dari masa sakit itu kan. Iya. Berapa lama itu? Gue kemarin tuh setahun sih. Setahun lebih. Iya, setahun lebih. Itu paling lama. Walaupun durasi hubungannya itu 10 bulan ya. Karena kan sudah hanya serius. Anjir, move on gue tuh lama banget, cuy. Karena serius kan ngobrol. Bener, kayak apa ya? Gue baru ngedapetin laki-laki yang dia serius nih sampai sejauh itu. Walaupun cuma 10 bulan ya. Sampai sejauh itu. Jadi ya Allah, move on gue lama, cuy. Sampai setahun. Jadi kayak orang bilang bisa move on tuh adanya orang baru itu bisa, tapi gue pernah mencobanya, gue gagal gitu. Nah ini nih, pernah tidak gara-gara persoalan itu, bukan pernah ya, pasti ada saja. Gara-gara persoalan itu tuh sampai mau mengganggu aktivitas yang lain. Karena kenapa tadi saya bilang di balik perjalanan yang begitu panjang, pendidikan yang begitu matang begitu sampai S2, sampai mengajar kan. Pasti saja ada hal-hal yang memang di belakang itu tuh yang memang tidak mulus begitu saja yang kita alami sendiri. Nah, itu pernah tidak hal itu mengganggu aktivitas gue ya? Awalnya enggak. Karena ketika gue gagal dan patah hati, gue lebih berkarya aja sih, dan alhamdulillah gue udah punya buku gitu. Yang dari apa tadi yang Jalebi itu itu beda lagi situ. Ini kalau ini buku mata pelajaran dan itu fikih kontemporer. Nanti ya gue kasih lo nih, nanti kita bisa share ke penonton Sahabat Resah. Pokoknya harus beli. Berapa tuh, kisaran berapa? 60-an. 60. Tapi udah terbit kan? Udah. Cicil bisa? Bisa dong. Bisa banget. Gue nggak Islam aja nggak mempersulit ya, apalagi gue sebagai manusia biasa. Mau cicilin deh orang-orang kali. Masya Allah. Masalah gue bukan barang, cuy. Ini kode keras nih, kita doakan saja lah ya. Ini apa? Ternyata di balik patah itu banyak karya yang tersurat ya. Ya memang, karena ketika gue sakit, jadi seninya tuh keluar. Betul memang. Bener. Sering kata-kata mutiara tuh keluar banget, sumpah. Betul. Gue ngerasain banget tuh. Betul. Jadi gue tuh dulu orangnya nggak suka baca, nggak suka nulis. Tapi ketika semakin kesini, semakin gue berinteraksi sama orang-orang yang sangat luar biasa, termasuk kalian ini. Jadi pikiran gue kayak gini nih, orang bilang kalau kita nulis sesuatu kita yang galau, ternyata enggak. Kita nulis sesuatu tuh dari cerita orang-orang gitu. Jadi enggak selamanya pure cerita kita, atau mungkin kita sisipkan sedikit. Nah, cuman ini yang harus kalian nih mau disampaikan, bahwa tidak selamanya lagu, buku, puisi itu tuh berangkat dari kisah kita kan. Tapi ada mungkin inspirasi dari cerita teman, sahabat, atau pernah kita simak, atau bahkan imajinasi kita pun bisa menggambarkan itu. Betul. Begitu, luar biasa lah. Kalau Abang Rifai dari sepeninggalan itu ya, bagaimana tuh move on-nya? Kalau move on sih waktu itu memang sebulan lah. 1 bulan? Memang agak berat sih. Sebulan ya dia? Sebulan. Gue setahun, cuy. Karena memang dari kejadian itu ada Ici lah, mama kecil. Dia lihat dari story saya tuh kayak galau terus. Kayak gitu dong. Jadi beta ditelepon, dia kasih tahu bilang, sudah tidak usah sedih lagi, tidak usah berlarut-larut begitu, tidak usah. Laki-laki kok kayak gitu kan, laki-laki itu. Beda, ini laki-laki ini perempuan, dia setahun, beta sebulan. Itu jadi sabar belum? Iya, maaf. Terus jadi dari situ Ici itu mama kecil tuh bilang nanti
Ici kasih kenal dengan Ici po ade, paman po anak gitu. Nah, akhirnya sudah kasih jodoh, bukan kasih jodoh sih, kasih kenal. Kasih kenal, alhamdulillah sampai sekarang saya juga sudah ke rumahnya. Artinya dalam proses tahapan itulah ya. Iya benar. Cuman itu mengganggu tidak ke pekerjaan? Awalnya ganggu dong pasti. Awalnya pasti ganggu. Sampai di ruangan Ya. itu kan setiap pas satu minggu berturut-turut tuh putar lagu Ambon yang galau. Teman-teman dong tuh tahu cerita. Jadi kayak apa? Dong ganggu gitu. Lu putar lagu joget apa gitu kan. Jadi dong juga kasih semangat beta gitu. Habis itu ya sudah. Seperti itu. Iya. Cuman tadi kalau Ibu Hikmah ini kan dia menghasilkan buku. Dari dia punya patah-patah itu serpihannya itu dia lem begitu, dia padukan menjadi buku. Betul. Kalau Abang Fai? Kalau beta apa? Enggak, dia kalau di Kota Kupang pagi kalau jam 5 subuh. gitu. Kalau beta setelah patah, be lebih ke mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Sehingga langsung dapat ganti itu memang wajar. Iya, betul. Itu adalah hadiah. Tapi gue salut banget sama dia, sumpah. Karena tadi sebelum kesini, dia belok ke masjid raya. Sholat Iya. cuy. Gue kaget, Masya Allah. Ternyata setepat waktu itu. Iya, kan memang waktunya sholat kan. Masya Allah, Masya Tapi Allah, orang Masya yang Allah. menyegerakan tuh memang mungkin Ya benar. kan beda. Kalau bisa disegerakan ngapain ditunda ya kan? Betul. Istiqomah ya. Betul. Ya. Insya Allah. Betul. Oke, ini menarik sih menurut saya tuh. Ternyata benar ya. Dari perjalanan panjang kalian itu nggak semulus itu loh. Sangat tidak semulus. Mungkin yang orang-orang lihat tuh kayak jadi Hikmah enak ya, jadi Rifai enak ya. Tapi mereka nggak tahu di belakang kita tuh kita sampai mau mati mampus. Orang Kupang bilang ya. Ada jatuh bangunnya. Iya, sampai mau minta ampun. Nah ini kan jadinya orang tuh tidak melihat sisi enaknya saja dari kisah orang lain tuh. Tapi mereka juga harus lihat bahwa tidak selamanya proses itu berjalan mulus begitu saja. Tapi kita harus siap tanggung resiko, ya kan? Dan itu pasti masing-masing orang tuh pasti punya kisah sendiri, baik dan tidak baik, atau apa? Yang dari yang hancur sampai dia sukses atau apa gitu, pasti punya cerita masing-masing. Nah. Jadi ada istilah terbentur maka terbentuklah. Ngeri. Seperti sekarang ini. Itu saya dengar dari satu tokoh namanya Tan Malaka, itu bahasa yang disampaikan tadi. Terbentuk sendiri. Kalau saya ini kan terbentur saja terus. Oh enggak dong. Tidak pernah terbentuk. Ya kan Anda ini bukan pewaris tapi perintis. Oh begitu. Jadi harus lebih ekstra begitu ya. Semuanya juga pasti kita lebih membutuhkan yang ekstra betul gitu. Sekali. Mudah-mudahan. Nah ini kayaknya pesan nih, baik buat pesan terakhir begitu, karena ini bukan pesan terakhir, sorry apa ya namanya? Pesan penutup. Kalau terakhir nih seolah-olah kita mau mana semua akhir hidup kita ya. Pesan penutup. Sebelumnya itu kan saya ingin sampaikan dulu nih bahwa saya merasa teredukasi lah. Gitu kan, dari perjalanan kisah Abang Rifai, Ibu Hikmah itu merasa teredukasi, dan mudah-mudahan penggemar Sahabat Resah teredukasi, terutama itu Abang Hasan itu ya, cinta itu tadi begitu, dan pengalaman hidup itu begitu. Soekarno juga ya, kamu masih kuliah ya, selesaikan dulu kuliahnya, dan mudah-mudahan Sahabat Resah juga teredukasi begitu. Ya, termotivasi lah ya. Termotivasi, terinspirasi. Ya tidak perlu jadi Ibu Hikmah, tidak perlu jadi Abang Rifai, bahkan bisa lebih dari itu pun lebih bagus justru. Tapi apa salahnya pengalaman orang lain ini kita jadikan sebagai pelajaran. Intinya jadi diri sendiri aja sih, jangan terlalu terpaku sama orang ya, gue harus jadi ini, gue harus jadi enggak. Jadi jadilah diri sendiri biar kitanya juga tidak terbebani kayak gitu. Mau sekalian terus sampai pesan penutup? Udah sih kayaknya itu aja cukup. Enough. Kalau dari saya sih, kalau dari beta sih, apapun pekerjaannya, dilakukannya
dikerjakan sedemikian rupa sesuai prosedur yang ditentukan oleh satu perusahaan tersebut. Oke, berarti kita tuh harus disiplin, tanggung jawab. Iya, betul. Dalam kata lain disiplin, tanggung jawab. Pokoknya sesuai apa yang ini sudah ditentukan perusahaan. Yang paling penting tuh ikhlas dan sabar iya, ya. betul. Oh iya, Tuhan juga tidak tutup mata kok. Kalau kita berusaha pasti ada jalannya gitu, ya kan? Masya Allah. Betul, benar banget, benar. Jadi jangan sampai. Jadi ya jangan kayak kalau biasa kebanyakan kan orang-orang kita atau apa itu kan gengsi kayak gitu, kerja ini. Tapi kalau selama itu halal, itu baik, tidak mencuri, gas toh, bismillah. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke, dari pengalaman mereka ini kan ada semacam cobaan yang mereka hadapi ya. Kalau begitu saya ingin tutup dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan ujian di luar dari batas kemampuan hamba itu sendiri. Terima kasih Ibu Hikmah. Terima kasih banyak juga Abang Rifai. Terima kasih banyak. Semoga betah dan semoga mau kembali lagi ke sini. Insya Allah. Pastinya dong. Siap pastinya dong. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.